Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video Geometrix kali ini, kita akan membahas soal-soal trigonometri dari buku referensi PR Intan Pariwara. Di sini kita bahas trigonometri kelas 11 Matematika Peminatan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Nah, di sini kita ada soal penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan dua cara ya. Yang pertama, pakai rumus sudut dalam satuan derajat nih. X sama dengan A derajat tambah 360 derajat K, atau X sama dengan A derajat tambah 360 derajat K, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, tentunya kalau soal seperti ini, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk persamaan cos X sama dengan cos A ya. Nah, di sini masih setengah akar 3 nih, jadi kita harus tentukan dulu setengah akar 3 itu cos berapa sih? Setengah akar 3 adalah cos 30 derajat gitu ya. Nah, di sini jadi dapat dikatakan bahwa 30 derajat ini adalah A-nya. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama ya. X sama dengan A tambah 360 derajat K. X sama dengan A-nya itu adalah 30 derajat tambah 360 derajat K. Atau X sama dengan min A tambah 360 derajat K. Jadi dapat ditulis dengan X sama dengan min 30 derajat tambah 360 derajat K ya. Oke, kita langsung satu-satu kita kerjakan nih. K sama dengan, karena bilangan bulat berarti K sama dengan 0 dulu. Di sini kita buat X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat dikali 0. K-nya 0 ya. Jadi X sama dengan 30 derajat tambah 0, berarti 30 derajat. Apakah nilai X-nya memenuhi? Memenuhi ya. Jadi ini kita dapat ambil nih. Kita langsung lanjut aja ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1 berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat kali 1. Nah, di sini udah nggak mungkin nih 30 ditambah 360. Itu hasilnya 390 derajat. Sementara batasnya hanya sampai 360 derajat. Berarti kita dapat katakan bahwa nilai ini tidak memenuhi ya. Berarti kita bisa lanjut yang atau nih. Atau X sama dengan min 30 derajat tambah 360 derajat K. Kita mulai dari K sama dengan 0. Sini X sama dengan min 30 derajat tambah 360 derajat dikali 0. Nah, artinya min 30 derajat tambah 0, berarti min 30 derajat. Apakah memenuhi? Tentunya tidak ya, karena batasnya cuma sampai 0. Berarti di sini kita tulis tidak memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 1. X sama dengan min 30 derajat ditambah 360 derajat dikali 1. Maka X sama dengan min 30 derajat tambah 360. Min 30 tambah 360 itu 330 derajat. Masuk ya? Berarti ini memenuhi. Jadi dapat dikatakan nilai yang memenuhi itu X sama dengan 330 derajat dan nilai X sama dengan 30 derajat. Kalau kita teruskan, tadi K sama dengan 2, maka X sama dengan min 30 tambah di sini udah 360 kali 2, 720. Udah lebih dari 360. Jadi Miss tidak lanjutkan ya. Kita langsung tulis aja. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 30 derajat dan 330 derajat. Oke, dapat ya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, di sini kita tentukan dulu. Jadi kita tentukan dulu nih. Sebelum kita tentukan dan masuk ke soalnya, Miss mau bahas dulu tentang kuadran nih. Review dulu ya tentang kuadran. Kuadran yang pertama, kedua, 3, dan 4. Yang mana kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat.
kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 itu 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai 180 dan 360 untuk mencari nilai X-nya. Nah, gimana Miss caranya? Oke, di sini semua sudah tahu caranya apa sih ini artinya? Artinya, untuk kuadran 1, semua nilai adalah positif, baik itu sin, cos, maupun tan, ini nilainya semuanya positif, termasuk kebalikannya. Berarti kosekan, sekan, dan kotangennya juga bernilai positif. Nah, gimana kalau kuadran 2? Di sini sudah, berarti S depannya ya. Tandanya ya, sinnya yang positif. Selebihnya apa, Miss? Selebihnya adalah negatif. Termasuk kebalikannya. Berarti kebalikan sin kan kosekan, berarti kosekannya juga positif. Oke, kita langsung ke kuadran ketiga. Di sini tahu, tan. Nah, kita cara hafalnya gitu aja ya. Tannya yang positif. Berarti di sini sinnya nilainya negatif dan cosnya pun negatif. Sedangkan yang kuadran 4, caranya, cosnya yang positif. Berarti sinnya negatif dan tannya juga negatif gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke soalnya nih. Jadi kalau kamu punya soal ini nih, kamu langsung lanjut aja. Oke, ini kita tulis dulu ya cara pertama ini. Ini cara 1. Kita pakai cara 2. Oke, cara 2-nya gimana? Cos setengah akar 3. Cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, kamu lihat di soal ini nilainya positif. Artinya, dia punya kuadrannya, ada kuadran apa aja? Ada kuadran pertamanya, ada kuadran 1, karena nilai kuadran 1 tuh semuanya positif ya. Terus yang positif lagi, nilai cos itu ada di kuadran 4. Nah, dia ada di kuadran 4. Kalau kuadran 1, kamu wajib hafal ya. Sudut istimewa. Sudut istimewanya apa? Sudut istimewa setengah akar 3 itu adalah cos. Jadi kalau dibilang cos X adalah setengah akar 3, maka dapat langsung aja ditulis X-nya adalah cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? 30 derajat gitu ya. Nah, kalau kuadran 4 gimana, Miss? Nah, kalau kuadran 4, kita pakai rumus dengan 360 derajat dikurang alfa. Jadi X itu sama dengan 360 derajat dikurang alfa. Alfanya yang mana? Alfanya kita pakai kuadran pertama. Jadi alfa ini adalah nilai dari kuadran pertama. 30 derajat sama dengan 330 derajat. Dapat ya? Jadi di sini ada kuadran 1 30 derajat dan kuadran 4 330 derajat. Atau hasilnya sama. Himpunan penyelesaian 30 dan 330. Nih, 30 derajat atau 330 derajat. Oke? Kita lanjut ya ke soal kedua biar lebih paham. Oke, di soal yang kedua, biar kita paham dengan cara yang kedua tadi, kita kerjakan dulu pakai cara yang kedua. Gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk ke cara yang kedua, tentunya kita harus ubah dulu nih persamaan ini 2 sin X tambah 1. Kita harus ubah dulu sehingga bisa dalam bentuk sin X sama dengan konstanta. Nah, kita bentuknya persamaan ini dulu nih yang penting. Nah, kalau di soal sebelumnya tadi kita udah tahu ya, itu udah pas tuh cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, kalau yang ini kita harus ubah dulu. Jadi, di sini kamu lihat dulu nih ada tambah kurang nggak di sini? Ada, Miss, di sini nih, konstanta sendiri ya. Nih, 2 sin X kita ubah dulu nih. Sama dengan satunya kita pindah ke ruas kanan jadi min 1. Nah, sebelah kiri masih ada apa nih yang harus dipindah ruas? Ada 2. Jadinya karena di sini kali jadi bagi ya, min 1 per 2. Oke. Kita udah dapat nih min 1 per 2. Nah, kita langsung pakai cara yang kedua tadi. Semua sudah tahu caranya. Berarti kita lihat dulu tadi apa yang pertama? Yang pertama adalah lihat nilainya. Apakah negatif itu di kuadran 1, 2, 3, atau 4? Untuk sin, semua. Berarti di kuadran 1 ini sinnya udah otomatis positif. Nah, di kuadran 2 gimana, Miss? Di kuadran 2, nih S nih ya. Berarti sinnya positif.
Di kuadran 3, ini yang positif itu adalah tan, berarti sinnya negatif. Di kuadran 4, yang positif itu adalah cos, berarti sinnya negatif. Jadi kalau misalnya disimpulkan, nilai sin yang hasilnya negatif itu ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kalau tadi udah disebut, kalau kuadran 4 itu ada X sama dengan 360 derajat kurang alfa, maka di sini kita langsung belajar aja kalau kuadran 3 itu ada X sama dengan 180 derajat tambah alfa, sedangkan kalau kuadran 2 tetap pakai 180, tapi jadinya X sama dengan 180 derajat kurang alfa. Oke, kita langsung masuk aja ya ke rumusnya. Di sini negatif, berarti kita tadi dapat kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini rumusnya X sama dengan 180 derajat tambah alfa. Alfa tadi apa? Alfa adalah nilai di kuadran 1. Berarti kalau misalnya setengah sin berapa dong alfanya? Sin 30 derajat ya. Nah, berarti kita pakai nih alfanya 30 derajat sama dengan 180 derajat tambah 30 derajat. Berarti X-nya sama dengan 210 derajat. Oke, lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4 X sama dengan 360 derajat kurang alfa. Artinya, X sama dengan 360 derajat kurang 30 derajat. Sama dengan 330 derajat. Dapat ya langsung 210 dengan 210 derajat atau 330 derajat. Oke, sebelum kita langsung masuk ke jawabannya, kita bahas dulu ya dengan cara yang pertama tadi, ini cara kedua ya. Nah, kalau cara pertama gimana? Ya sama aja ya sebenarnya ya dengan yang sebelumnya, tapi butuh effort yang lebih besar, butuh usaha yang lebih besar karena kita harus masukkan kedua rumus ini. Nah, tadi kita dapat sin X sama dengan min setengah. Artinya, sin X sama dengan yang nilainya min setengah ini berapa sih? Yang nilainya negatif tadi kan di kuadran 3 ya. Yang ini nih berarti nih, 210 derajat nih. Sin 210 derajat gitu ya. Nah, di sini kita buat nih 2. Apakah hasilnya sama atau tidak? X sama dengan A tambah 360 derajat K. Di situ ya. Sorry, kita buat lagi X sama dengan A tambah 360 derajat K. Di sini X sama dengan 210 derajat tambah 360 derajat K. Gitu ya. K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 210 derajat. Oke, untuk K sama dengan 1 bisa tulis lagi, karena kalau ditulis di 360 tambah 210 udah lewat 360 ya. Jadi kita langsung atau aja nih. Atau X sama dengan 180 derajat kurang A derajat tambah 360 derajat K. X sama dengan 180 derajat kurang 210 derajat tambah 360 derajat K. X sama dengan min 30 derajat tambah 360 derajat K. Untuk K sama dengan 0, ini tentunya nilai X-nya jadi negatif ya. Ini habis nih. Jadi min 30 derajat. Sehingga ini tidak memenuhi. Nah, gimana kalau K sama dengan 1? Nah, kalau K sama dengan 1, X sama dengan min 30 ditambah 360 derajat. Nilainya jadinya 330 derajat. Memenuhi ya. Jadi nilai yang memenuhi adalah 210 tambah 360. Nah, sama aja tuh hasilnya tuh. Nah, terserah kamu mau pilih, bebas mau pilih yang mana. Apa dengan cara pertama atau cara yang kedua, hasilnya sama aja. Karena dalam bentuk radian, kita langsung ubah aja X-nya dalam bentuk radian. Yang pertama 210 per 180 pi ya. Ini kalau kita kecilkan jadi
berapa nih? Sama-sama dibagi 3 ya. 7/6pi. Oke, dapat nih 7/6pi. Yang pertama. Yang kedua, atau X sama dengan 330 derajat per 180 pi. Kita langsung coret aja. Berarti di sini sama juga nih. Kita bagi 3. 11/6 pi. Jadi jawabannya 7/6 dan 7pi/6 atau X sama dengan 11pi/6. Ya jawabannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.